Nah selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter desanya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran itu mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Saya selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari usaha mebel jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. di Solo. Nah di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu, Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi, sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah mesti nggak tahu lah, sehingga kamu pegangannya sama apa namanya ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuk Pak Jokowi, Pak Pradeja, karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya. Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Seringan. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah lalu dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah itu yang saya sayangkan ya, karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Nah sayangnya setelah dia jadi gubernur pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia itu kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah itu ya, yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah
bisa Ya. sendiri. Nah itu yang saya sayangkan kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa Ya. lupa dengan teman lama. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya percuma aja negara Indonesia punya penegak hukum ya, tapi nangkap satu orang aja tidak bisa. Nah, hukum hanya untuk melindungi keluarga Jokowi ya, sementara hukum yang salah hanya untuk rakyat yang lemah. Nah, maju terus pantang mundur lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa ya, jangan sampai negara ini hancur lebur di tangan para pengkhianat bangsa. Nah, rakyat tidak lagi semua bisa dibohongi ya, karena rakyat sudah pada melek internet ya, mau bodohi saya nggak bisa tangkap Sylvester sekarang juga. Nah, hidup Mas Roy dan Bang Rismon, teruskan perjuanganmu. Nah, desak terus agar penegak hukum biadab melaksanakan tugas mereka. Penjahat Sylvester MTT masih juga mikirin melindungi ya, ganti jaksa agung cuman bisa omong-omong ya, masa si Sylvester dilindungi Jokowi itu tidak berani. Nah teman-teman, hukum telah dilecehkan, kalau tertangkap hukumnya harus diperdebat ya. Sehat selalu RT Perjuangan Sejati mencari keadilan dan kebenaran. Jagung nggak punya nyali di depan Sylvester Mitina. Nah, kejaksaan yang salah nggak ngakui salah prosedur, lanjut Bang Sylvester. Nah, ini segera apa ya, kok orang yang jelas-jelas harus ditangkap koloyo ya, apa jaksa dan polisi tidak bisa menangkap Sylvester. Nah, pengacara bilang si Sylvester ada di Jakarta, tapi hingga saat ini kejaksaan nggak mampu menangkap ya. Jadi orang salah harus dikuruskan, rakyat waras perlu keadilan. Nah, rakyat harus mulai mengkoordinir relawan untuk menghadapi termul pembela Jokowi. Nah, harusnya aparat malu dan tangkap Superman yang ngaku pembela skibul yang memalukan Indonesia di mata dunia. Masa sih Peter Matuna terpidana tidak bisa ditangkap, sangat memalukan. Nah, mantap Roy Suryo dan kawan-kawan atas perjuangannya penegak hukum kebenaran untuk rakyat ya. Kalau kejaksaan tidak mampu menangkap Sylvester, maka rakyat akan bergerak ya untuk memburu Sylvester. Nah teman-teman, kalau Polri dan Kejagung nggak mau menangkap si Raja Korup beserta para ternak-ternaknya yang udah merusak bangsa dan oknum-oknum di bangsa ini, maka rakyat yang harus bertindak ya, sebelum bangsa ini semakin hancur dibuat geng-geng si raja koruptor ya. Itu pecat dan singkirkan semua pengkhianat bangsa, terutama Sigit dan Kejagung yang salah membangkai keputusan pemerintah dan gak mengikuti peraturan yang dibuat di bangsa ini. Nah, Jaksa Agung tangan kanan Jokowi mana berani Burhanuddin nangkep Sylvester ya, sudah dikasih amplop kepada penegak hukum, mau diapain lagi ya. Jadi kebohongan, kejahatan sangat jelas. Hukum di negara Indonesia ini sudah kacau balau, percuma jadi negara, lebih baik kubur. Nah, kalau presiden gak tunduk pro rakyat ya, malah tunduk kepada geng Bang Jeng Solo ya, wajib turunkan. Nah, betul itu Bang Rismon, karena masih sama-sama kotor dan ada rekam jejak yang tidak beres, makan banyak kasus ya, tak sesuai hukum dan undang-undang serta akal sehat manusia. Jadi Kejagung sudah nggak punya nyali ya, alias pura-pura buta untuk menangkap Sylvester. Nah, ayo rakyat bersihkan orang seperti Sylvester ya, cari sampai ketemu. Kalau pemerintahan semakin diam ditangkap ya, satu-satunya solusi agar Jokowi dan siapapun yang sekarang membela Jokowi bersatu maju demi NKRI itu adalah saksi. Nah, coba jaksa tangkap itu si Sylvester. Sampai hari ini nggak ada kabarnya. Gimana penegak hukum giliran orang kecil cepat betul ditangkap. Ya, Kejagung tersandera oleh Pak Jokowi Sylvester, pemegang kartu as ya.
Jadi Sylvester Jongo Jokowi, Roy Suryo, dan Rismon cocok jadi Kapolri atau Ketua Kejaksaan Agung, pemberani dari PD Listio Sigit dan Burhanuddin yang banci. Nah, teman-teman, Prabowo Subianto hanya bisa menggelengkan kepala kepada Jaksa Agung, tetapi tetap memberikan Sylvester mati tuna dilindungi Jokowi ya, karena sudah terlanjur hidup Jokowi selama ini. Kapolri atau Jenderal Sigit masih berharap ya, jadi belum juga ditangkap ke Bangten atau satu orang tak bisa ya. Prabowo takut sama Jokowi, makanya nggak berani nangkap dia, cuman gede omong pas pidato doang. Nah, bagaimana Kejaksaan Agung tangkap Sylvester aja nggak berani, apalagi menangkap Jokowi dan oligarkinya. Nah, masa Jaksa Agung kalah dan takut dengan Sylvester mati tuna? Ya, saya pribadi sudah nggak percaya sama hukum di negara kita ini. Hukum dipermainkan oleh orang yang berduit. Ya, hukum sudah tidak berguna karena semua penegak hukum sangat memihak dan melindungi kepada pejabat koruptor yang berjamaah penjara atau pejabat koruptor yang berjamaah dipersiapkan untuk para maling ayam yang kegelaparan. Nah, mungkin Sylvester itu lagi cari ijazah bosnya, hilang belum ketemu ijazahnya. Ya, makanya kan nggak bisa pulang sebelum ketemu ijazah bosnya. Nah, Jaksa Agung sudah putus urat syaratnya akibat dibodoh-bodohi dengan ijazah palsu Jokowi. Presiden Prabowo saraf sudah putus akibat melindungi dan mengambil tanggung jawab kejahatan Jokowi. Ya, ingat negara hukum. Kapolri Kapolda pun kalau diinjak-injak pasti akan melawan. Ya, inilah hebatnya Polri Indonesia yang hebat. Ya, hanya seorang Sylvester yang diternak Mulyono sudah tak bisa menangkap, apalagi seorang Prabowo ikut-ikutan ya membenci tegakkan hukum dengan semestinya. Ya, Bapak harus tegas, jujur, dan amanah. Jangan melempei karena seorang Joko Widodo. Nah, katanya penegak hukum orangnya jago untuk mencari seseorang, cuman Sylvester juga nggak becus. Ya udah aja bubarin, nggak ada gunanya. Nah, Roy Suryo lebih ikhlas ya bela kebenaran tanpa pamrih. Inilah pemimpin yang bela kebenaran, mestinya jadi presiden. Nah, Jaksa Agung jadi tidak agung karena kalah sama si Sylvester, si Wowo yang cuma omong-omong doang. Kalau di Predium keras, kalau di Ipangi itu tidak keras ya. Mantap Bang Roy Suryo, udah dapat abis ya. Semoga Bang Suryo jadi pemimpin negeri kita. Nah, hukum di Konoha Gateli Cene sama orang yang jelas terhukum dan putusan sudah ingkrah ya, masih juga nggak berani menangkap Gateli. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.